Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Yang terhormat Bapak Hamka Habibie selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi dan perbankan. Perkenalkan, nama saya Irwani Trirahmawati Nurhanari Japsari dengan akhiran NIM 237 dari kelas 4 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Ekonomi Perbankan. Untuk materi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan Pancasila. Silakan menikmati. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis yaitu suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keputusan. Pihak yang dimaksud ini adalah masyarakat, perusahaan, maupun perorangan. Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat karakteristik. Yang pertama, ciri ekonomi kapitalis. Di antaranya, yang pertama, peminjaman atas hak milik perorangan. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, pemberian kebebasan penuh persaingan. Yang keempat, yaitu harga sebagai penentu. Yang kelima, peran negara minimal. Yang kedua, yaitu sistem ekonomi sosialis. Pengertian dari sistem ekonomi sosialis berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintahlah yang memegang andil besar dalam mengatur roda perekonomian di suatu negara, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap rantai perekonomian dalam masyarakat. Dalam ekonomi sosialis terdapat karakteristik, diantaranya yaitu prinsip dasar ekonomi sosialis. Yang pertama, pemilik harta oleh negara. Kedua, kesamaan ekonomi. Yang ketiga, disiplin politik. Dalam sistem ekonomi sosialis terhadap ciri yaitu pertama, lebih mengutamakan kebersamaan, pemerintah memiliki peran yang sangat kuat, dan sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Berikut yaitu kelemahan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sulit melakukan transaksi. Yang kedua, membatasi kebebasan dan mengabaikan pendidikan moral. Dari sistem ekonomi sosialis terdapat kelebihan, diantaranya disediakannya kebutuhan produk, didasarkan pada rencana negara, dan produksi dikelola negara. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Pengertian dari sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi campuran merupakan suatu cara kehidupan perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, dan akan tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Dalam sistem ekonomi campuran, karakteristiknya yang pertama yaitu memiliki ciri sistem ekonomi yang hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Jauh, jenis, jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang selanjutnya itu kepentingan umum lebih diutamakan. Berikut adalah kelebihan sistem ekonomi campuran, diantaranya kestabilan ekonomi terjamin. Yang kedua, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk menjauhkan sektor usaha menengah dan kecil. Yang selanjutnya itu adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Dan dalam sistem ekonomi campuran terhadap kelemahan, diantaranya beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua yaitu pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan karena sektor perekonomian penting diakui oleh pemerintah. Yang keempat yaitu sistem perekonomian Pancasila. Pengertian dari sistem perekonomian Pancasila adalah sistem perekonomian yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dalam sistem ekonomi Pancasila ini terdapat karakteristik, yaitu ciri-ciri ekonomi perekonomian Pancasila. Yang pertama, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah. Yang kedua, peran negara adalah penting namun tidak didominasi, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang memposisikan penting namun tidak mendominasi. Berikut adalah kelebihan sistem
perekonomian Pancasila, diantaranya adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, hak milik individu atas sumber-sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Yang selanjutnya itu kelemahan dari sistem perekonomian Pancasila, diantaranya sulit menentukan batas antara kegiatan perekonomian yang harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang selanjutnya yaitu sulit menentukan batas antara sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai oleh swasta dan pemerintah. Jadi dari penjelasan materi yang saya dapat sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan individu untuk berusaha mendapatkan kekayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya, di mana kebebasan tersebut dapat mendorong individu melakukan berbagai inovasi ekonomi dan teknologi yang mendorong kemajuan, di mana sistem ekonomi sosialis juga dapat berkembang di mana sesuatunya harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat dalam bentuk yang paling lengkap. Sosialisme dapat menjadikan kepemilikan semua alat-alat produksi termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan hak milik swasta. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi campuran, di mana suatu tata cara kehidupan perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Demikian beberapa penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi kalian yang mendengarkan, karena kesalahan tersebut hak milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.